الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikul haqqil mubin alladzi habana bil iman wal yaqin walladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad min yaumina hadza ila yaumil ma'ad. Hadratul mukarramin, guru kita bersama yang kita cintai, kita hormati, yaitu Ki Haji Ishaq Yusuf Hashim Matanallah bin Hayati. Doakan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kabulkan semua hajat-hajatnya dunia dan akhirat. Semua para dewan asatidz yang mungkin masih dalam perjalanan, kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kabulkan segala hajat-hajatnya. Para orang tua, abang-abang, adik semuanya, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari yang indah ini, di malam Sayyidul Ayyam, Allah masih berikan kita istiqamah sehingga kita masih bisa mengadakan, menghadiri majlis taklim rutin ini. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kehadiran alam junjungan kita Sayyidil Wujud Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad serta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak Allah berikan kita syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Majlis Ta'lim rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu berkaitan masalah akhlak wal adab. Apa saja yang harus kita pelajari sebelum ilmu. Kenapa? Karena memang kalau bicara masalah afdhaliyah, ternyata akhlak wal adab itu lebih baik dan lebih utama daripada ilmu. Makanya ini menjadi alasan kenapa kalau nggak salah Imam Syafi'i ketika belajar kepada Imam Malik, beliau belajar akhlak adab selama 12 tahun. Belajar ilmunya 3 tahun. Berarti ini akhlak wal adab sangat luar biasa. Nah, kembali ke tema kita. Itu yang belakang jangan bercanda. Kita kembali pada tema kita, yaitu berkaitan masalah jid wal ijtihad. Artinya syaratnya orang menuntut ilmu, bahkan mungkin bukan hanya ilmu dunia, semuanya harus dan akan kita dapatkan dengan syarat kita jiddi wal ijtihad, yaitu bersungguh-sungguh. Dan ini hadisnya sudah jelas. Rasul mengatakan hadisnya man jadda wajada. Man jadda, barang siapa mereka yang bersungguh-sungguh, wajada, maka dia akan mendapatkan apa yang dia tuju. Dia pengen dunia, bersungguh-sungguh. Dia pengen akhirat, bersungguh-sungguh. Dan di sini sampai kepada perkataan musannif, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu anhu wa ankum 'anna jami'an. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Wal jiddu, dan ada kesungguhan, yaftahu, membuka kulla babin, setiap pintu-pintu mughlaqin yang tertutup. Jadi kita jelaskan sedikit. Kalau kita bersungguh-sungguh, yang mungkin awalnya terlihat susah, Allah mudahkan. Yang mungkin awalnya terlihat tertutup, Allah gampangkan. Dalam perihal apapun, mau usaha kita sungguh-sungguh pasti kita dapat. Ngaji lebih utama lagi, bersungguh-sungguh. Misalnya kalau mungkin di tahfidzul Quran, kita hafalkan Quran enggak bersungguh-sungguh. Kalau kita mungkin ngaji kitab kuning, kita akan disodorkan suruh hafalan Jurumiyah, Alfiyah, Zubat, atau Maksud, Amsilah Tasrifiyah.
Nah, ketika bersungguh-sungguh maka kita akan dapatkan. Dan memang harus dipahami, orang ingin mendapatkan ilmu itu paling maksimalnya di pesantren. Nah, pesantren tepatnya kita jidwal istihad. Kenapa? Kalau udah pulang susah. Jangankan belajar, Ustaz aja jarang-jarang buka kitab. Ini jujur aja. Kapan buka kitab Ustaz? Kalau lagi mau ngaji doang. Mau ngaji dari ini. Sebelum sini buka kitab dulu, murajaah dulu. Kalau nggak ada pengajian males. Nah, berarti apa? Tempatnya kita belajar sungguh-sungguh yaitu di Majlis Taklim. Kalau masyarakat kita tidak mondok, yang pertama di pondok, kedua di Majlis Taklim. Jadi hidup sungguh-sungguh maka kita akan dapatkan hasil. Nah, makanya berbeda untuk bisa bedakan mungkin banyak kita ingin bedakan ustaz tidak. Orang belajar yang mendapatkan hasil yang baik ketika dia sudah mulai dakwah, maka hasil tersebut yang ia dapatkan semasa dia belajar di pondok, bukan di rumah. Nah, berbeda kalau memang orang ustaz atau ini pelajar nggak ada kalau mungkin menjawab masalah ataupun ini banyak nggak tahunya, berarti ketika di pondoknya kurang rajin, bukannya nggak rajin, kurang rajin. Nah, kemudian diteruskan di sini wa haqqu khalqillahi bilham, dan ahaqqu khalqillah, paling berhaknya makhluk Allah. Masih dikatakan dalam syarahnya paling berhaknya makhluk di sisi Allah bilham, dengan kepedulian. Imru'un, seseorang zu himmatin, yang punya himmah, yubla, akan tetapi diuji, bi'aisin diikin, itu dengan kehidupan yang sempit. Ya. Wa minad dalil, dan daripada dalil bukti-bukti alal qada, atas ketentuan Allah, wa hikmah, dan hikmah Allah, bu'sul labib, yaitu terpuruknya orang yang pintar, wa tibul 'aisyil ahmad, dan baiknya kehidupan orang yang bodoh. Jadi dibalik nih ujian untuk orang alim. Ya, mungkin ini kita katakan zaman dulu. Jadi zaman dulu, kalau sekarang enggak. Kenapa? Alhamdulillah zaman sekarang banyak kiai yang kaya, banyak kiai yang bahagia, bahkan bini 2-3 kiai. Makanya kalau zaman sekarang beda. Zaman sekarang enggak dipanggil kiai kecuali dengan 3 syarat. Pertama, dia punya pondok, kedua punya santri, ketiga bininya 3. Paling dikit, maksimal. Nah, dikatakan di sini hamba Allah yang paling berhak Allah pedulikan adalah seseorang yang mempunyai himmah yang sangat tinggi. Nah, akan tetapi kehidupannya sangat rendah, sangat sempit. Nah, daripada hikmah dikatakan di sini, yaitu ketika Allah menentukan seorang hamba yang pintar cuman susah, yang bodoh, al-ahmaq, yang bodoh cuman dia bahagia. Kadang-kadang begitu dibalik. Ya. Nah, kemudian di sini teruskan, lakin man rizqal haja hurimal ghina, akan tetapi barang siapa orang-orang yang diberikan akal, kepintaran, maka dia akan dijauhkan daripada kekayaan. Itu seharusnya seperti itu. Makanya mungkin sampai sekarang pun ada kiai-kiai yang masya Allah tasawuf. Mungkin kalau kita ke Banten lihat kiai Abuya Fasir yang luar biasa, hartanya berlimpah, cuman beliau hartanya untuk umat, hartanya mungkin untuk jamaahnya, untuk santri. Beliau tinggal di gubuk, makan seadanya, bahkan makan dari tanaman sendiri. Gitu. Ya, mungkin sekarang kita punya guru ada di Mulkuro, pondoknya luar biasa gede, rumahnya biasa dari dulu sampai sekarang begitu-begitu juga. Yang bagus paling mobilnya doang karena perjalanan dia pakai. Nah, berarti apa? Secara finansial sebenarnya seharusnya atau sebenarnya banyak kiai itu mereka nggak kaya sebenarnya. Cuma khidmah yang sudah mereka berikan kepada para santri, Allah balas dengan khidmah santri kepada mereka.
Sekarang dengan Bakir, Haji Ishaq, Ustaz Indra, khidmah sama antum dengan apa? Dengan mengajarkan fikih, mengajarkan sirah, mengajarkan sekarang akhlak, adab. Nah nanti suatu hari Masya Allah bagaimana kita jadi penjabat misalnya, dari mulai RT, RW sampai gubernur, amin. Insya Allah gak akan lupa dengan guru-gurunya Bang Haji Ishaq. Padahal kehidupan kita guru-guru biasa aja, cuma karena anak buahnya Masya Allah penjabat besar sehingga khadamat pelayanan didapatkan daripada murid-muridnya. Makanya kalau kita melihat keberkahan yang paling utama adalah dalam khidmah. Wa man khadam khudim, wa man khaddam qaddam. Barang siapa orang yang berkhidmah maka dia akan dikhidmati. Barang siapa yang berkhidmah maka dia akan dikedepankan karena ulama. Nah ini dia kuncinya. Makanya guru-guru sebenarnya biasa aja, kelihatannya punya pondok, Masya Allah, padahal di dalamnya juga Masya Allah. Iya, kadang-kadang kalau guru yang benar-benar wara, dia gak mau makan sama muridnya karena bukan haknya. Di sana di Hadramaut ada salah satu mufti, namanya Syekh Saleh Ba'udhan. Jadi mufti yang dikenal di Hadramaut ada dua, ada Syekh Muhammad Hussein Al-Khatib, ada Syekh Saleh Ba'udhan. Kita setiap ngaji sama beliau, biasanya kita bawa apa? Kalau dulu di sini ada mungkin gelas mu yang makin dari besi. Ada sekarang masih ada. Buah mu langsung kita kasih. Kita ngambil air dari anuan buat santri. Syekh Soleh nggak mau minum sama sekali. Syekh Soleh nggak mau minum. Katanya kenapa saya nggak mau minum? Ini bukan hak saya. Ya, Masya Allah. Bahkan kalau lihat dandanannya Masya Allah, mungkin orang gila di sini lebih ganteng. Masya Allah bersih, cuman kumuh, pakaian lama, pakaian dulu pada pipi sudah pada sobek kadang-kadang. Sendal pakai sendal jepit, mufti. Ya kalau kita, Masya Allah, mungkin kalau punya ilmu segudang begitu, apa ini? Cuman nggak apa-apa, udah haknya, nggak apa-apa. Jangan membandingkan. Oh berarti kalau sekarang Ustaz ada kiai pakai mobil mewah, rumahnya gede, ini bukan jalan, itu jalannya, sudah rezekinya. Kenapa? Karena setiap guru punya caranya sendiri. Ya, makanya banyak sahabat yang kaya. Abdurrahman bin Auf, min ulama'i sahabat, ulamanya sahabat dan kaya raya. Dan sahabat-sahabat yang lain banyak yang kaya, cuma mereka ulama. Kayak sekarang kita. Jadi masalah ini bukan la nahkum bil kull, tidak menghukumi secara keseluruhan, lakin nahkum bil ba'd, kita menghukumi secara sebagian kiai ulama seperti ini, sebagian seperti ini. Dan kemudian diteruskan di sini, tamannaita an tumsiya faqihan. Kamu berharap menjadi orang faqih. Munadhiran yang handal. Bighairi anain, tanpa kesusah payahan. Wal jununu bunun, orang gila itu macam-macam. Ini bait syair. Artinya ente pengen pagi, ente pengen pinter, ente pengen alim, cuma nggak mau susah. Ente tahu nggak orang gila? Orang gila macam-macam begitu kalau bahasa kita. Artinya kalau ada orang pengen pinter dia nggak belajar, itu orang gila. Pengenan gede, Masya Allah, pengen pintar, pengen kaya, nggak mau kerja. Al-jununu funun. Junun, funun, gila itu funun macam-macam. Ya, ada yang gilanya tingkat tinggi, mungkin stres. Kadang-kadang ada yang gila sekarang. Kadang-kadang hari ini sadar besok stres. Itu namanya ada yang apa? Kalau bahasa lagi datang ini nih, lagi datang ini nih. Lagi eling-eling, lagi amat-amat ini. Ya macam-macam. Ya. Bahkan kalau kita lihat hadis apa makalah ulama, barang siapa yang sering tidur ba'dal asar, yurisul junun, mewariskan kegilaan. Ini terjadi pernah salah satu orang di pengajian dengar ustaznya ngomong begitu. Barang siapa yang tidur selama 40 hari ba'dal asar, maka dia akan gila. Praktekin sama orang. 40 hari tidur gak bisa. Pengen tahu penasaran. Hari ke-40 biasa aja nggak gila. Langsung datang
karena dia pengen bukti sama gurunya. Datang jam 2 malam ke rumah guru, kotak-kotak. Guru, wahai Ustaz, antum bilang siapa yang tidur 40 hari setelah asar dia gila. Ente gila datang jam 2 ke sini. Bener gila kan? Ini al-junun funun gila macam-macam. Dia nggak harus stres, nggak harus dia mungkin ngomong gila gitu. Iya. Ente datang ke sini jam 2 malam udah gila. Ya kalau gampang nganterin gue. Nggak apa-apa kan? Ini pengecualian. Enggak apa-apa. Alif Budi saya mustahil. Setiap sesuatu ada pengecualian. Ya. Jadi al-junun funun gila itu macam-macam. Walaysa iktisabul mali dunna masyaqqati. Bukankah mencari harta bukankah tidak ada mencari harta dunna masyaqqati tanpa masyaqqah, tanpa syarat susah payah. Artinya kalau bahasa kita, ada nggak sih nyari harta tanpa kesusahan? Ada. Ya. Masyaqqatun tahmiluha, yang kau tanggung. Fal ilmu kaifa yakun? Lalu bagaimana ilmu? Ente nyari harta aja susah payah, kadang-kadang masya Allah berangkat pagi, berangkat gelap, pulang gelap gitu kan. Kadang-kadang anak istri nggak kesapa, kadang-kadang anak nggak tahu kemana. Buat apa? Buat dunia. Lalu bagaimana ilmu? Makanya ilmu nggak ada habisnya. Utubul ilma minal mahdi ilal. Cari ilmu dari mulai lahir sampai kita meninggal masuk liang lahat. Ya. Jadi itu perumpamaan. Kalau nyari harta aja, bahasanya kalau mungkin kalau kita katakan di sini bahasanya harta itu kan suatu hal yang radilah, yang hina. Yang hina aja, ente harus susah dulu. Bagaimana yang mulia? Bagaimana kalau cari ilmu? Bagaimana kalau kita jihad fisabilillah? Bagaimana kita sekarang mungkin buka majlis ta'lim? Bagaimana kita buka pesantren? Pasti masyarakatnya lebih daripada sekarang cari dunia. Dunia yang hina harus susah dulu. Dunia yang hina harus terhina dulu. Apalagi ilmu. Makanya jangan menganggap enteng seorang ustaz dan kiai. Oh bang, bisa enak, masya Allah, pakainya rapi. Habis pulang aja diamplopin gitu kan, kadang-kadang gitu. Mending amplopnya gede kadang ngaji, ya Allah, paling namanya gocap. Kenapa? Masyarakatnya lebih daripada kita mencari dunia. Makanya punya dunia jangan pelit. Allah ngasih dunia antum bukan ngasih pada, mengamanatkan. Sehingga antum berikan kepada siapa amanat tersebut? Berikan kepada anak, istri, setelah anak istri bukan orang tua, keluarga. Setelah itu siapa? Masing-masing punya haknya. Mungkin guru kita, mungkin kerabat kita, mungkin murid-murid kita. Karena semuanya amanah. Nah, ngeliat guru jangan terlalu ini, masya Allah. Nggak bisa menjadi kiai, ustaz kecuali dengan masyarakat. Makanya kalau kita sering dengar ceramah yang Habib Jailani bin Mahdi Al-Syadzili, beliau mengatakan khuffatul jannah bil makarih. Khuffatul jannah bil makarih. Surga itu didapatkan dengan kesusah payahan. Mesti dengan hal yang enggak enak-enak. Ya guys, sekarang kita belajar dari sini. Mungkin Allah alam. Gerimis begini, masya Allah ini masih indah. Allah kasih taufik hidayah, kita masih bisa kumpul. Berapa banyak orang mungkin hari ini aduh hujan langsung dah. Nah, tidur. Minum kopi sama bini enak tuh. Hampir. Ingat lagi. Nggak ingat terus corona. 10 ada sebesar. Ingat terus corona langsung balik ke masjid. Ya makanya itu dia. Membawa sekarang insya Allah kasih kesehatan, mudah-mudahan kita biar terus ngaji. Kemudian di sini lam ara, qala Abu Tayyib, dikatakan oleh Abu Tayyib, walam ara, dan tidaklah aku pernah melihat fi uyubin nas, daripada sekarang kekurangan manusia atau aibnya manusia, aiban suatu aib kanaqsil qadirin, seperti kurangnya qadirin orang-orang yang mampu,
ala tamam, atas kesempurnaan. Artinya apa? Kita bisa sempurnakan, cuma kita nggak lakuin. Yang berkaitan dengan masalah kesungguhan juga. Artinya Ustaz, alhamdulillah saya sehat, ya. Saya punya harta, saya bisa masuk pondok pesantren, atau saya bisa masukin anak saya masuk pondok pesantren. Anak saya pun mau, Ustaz. Dia mampu, dia bisa. Cuman dia tidak mau menyempurnakan kebisaannya tersebut. Malas. Mikir lagi ternak gua kalau pesantren makan apa? Dia dapat kerjaan susah misalnya. Nah, Al-Imam Abu Thayyib mengatakan, aku tak pernah melihat aib manusia yang lebih parah daripada ini. Soalnya begitu. Artinya kalau orang mabuk, laksanakan, kerjakan, sempurnakan. Bahkan Allah mengajarkan dalam ayat, dalam suatu pertanyaan, "Faiza faragta fansab." Kalau kau sudah selesai, sudah kau kerjakan, fansab, bangkit lagi, terus kerjakan lagi. Dan dalam masalah ismam atau ihsan, Rasulullah mengajarkan kepada kita selaku umatnya, "Innallaha katabat ihsana ala kulli syai'." Allah tuliskan kesempurnaan atas setiap sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlatan. Antum mau bunuh orang pun diperbagus. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzabhatan atau dzibhatan. Kalau kau mau sembelih pun sempurnakan sembelihannya. Maksudnya jangan pakai sekarang pisau yang kodol, yang tajam. Langsung sembelih yang baik, yang bagus sesuai dengan syariat. Semua pekerjaan kita belajar, cari dunia, cari akhirat, bahkan dalam hal sekecil apapun, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyempurnakan, apalagi kalau sekarang kita mampu bantu 1 juta, jangan 900.000. Berarti ini aibnya manusia begitu. Kadang-kadang kita gitu. Ya kalau cerita orang sedekah, kalau di kantong ada 100.000, 50, 20, 10. Mana yang kita keluarin? Pertanyaannya, mampu nggak dia ngeluarin 100.000? Mampu. Nah, cuman banyak pikir, syaitan sini kiri kanan masuk, ada yang paling ujung mana? Iya, ini sebutnya apa? Naqsul qadirin ala tamam. Kekurangannya orang mampu untuk menyempurnakan. Dia mampu, dia nggak mau sempurnakan. Ini sebenarnya aibnya manusia. Kita semua, bukan hanya antum, anak pribadi, semuanya aib kita. Mudah-mudahan insyaallah dengan kajian ini kita makin jiddi wal ijtihad sungguh-sungguh. Wabil khusus, masyaallah. Ya, ada maqal Imam Ghazali mengatakan dalam maqalahnya, la ya'riful arba'a illa al-arba'ah. Tidak mengetahui perkara yang 4 kecuali yang 4. Pertama, la ya'rifu qadral hayah illa al-maut. Enggak ada yang tahu kedudukan atau dahsyatnya kehidupan kecuali mereka orang yang sudah meninggal. Kalau mau tanya memang meninggal. Kira-kira begini bang kehidupan. Kalau kita nggak paham, saya jawab. Saya ingin menambah pengertian gimana kehidupan abang sekarang. Nggak bisa jawab sekali pun beliau jawab. Karena apa? Nggak bisa dibayangkan kenikmatan yang sangat luar biasa dari mulai lahir sampai sekarang. Kita ingat mungkin setelah 10 tahun ke depan, 10 tahun ke bawah waktu kita masa kecil, kita dikasih makan orang tua kita disuapin, kita dimandikan, kita nggak itu, kita nggak sibuk. Nah, nggak ada yang tahu keindahan kehidupan kecuali orang yang sudah meninggal. Wala ya'rifu qadral syabab illa al-haram. Dan nggak ada yang tahu dahsyatnya masa muda kecuali mereka yang sudah tua. Nah, ini bisa kita tanya nanti. Kayaknya baju motor ini gimana kira-kira? Kalau baju motor kembali muda lagi. Wah, Anda bakal belajar sungguh-sungguh. Anda bakal buka pesantren. Anda bakal ini. Cuma sekarang udah tua mungkin ya. Istirahat, udah pemikirannya ada sekarang. Kemudian yang ketiga, la ya'rifu qadral sihhah illa ahli suqmi. Dan gak ada yang tahu dahsyatnya kesehatan kecuali mereka yang sakit. Ya Allah, kalau udah sakit tinggal sehat kita. Kalau udah sehat nggak ingat apa-apa, nggak ingat mati, nggak ingat apa.
Terus sekarang masya Allah marak virus corona ya. Ya, sebenarnya kalau kita cerita kematian sudah jelas. Qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang mana engkau menjauh darinya, yang mana engkau kabur darinya, fa innahu mulaqikum, dia akan bertemu dengan engkau, akan dikejar. Bahkan dalam ayat ini, walaupun kuntum fi buruzin musayyad, sekalipun engkau sekarang di benteng yang sangat kuat, tetap kalau mati. Nah kemudian Ustaz, memang ada nggak sih virus menular itu? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Mungkin kalau zaman dulu hal ini terjadi ketika zaman Rasulullah akan bilang ini sebagai taun. Taun ini adalah suatu penyakit yang membunuh ratusan orang, jutaan orang. Terjadi ketika Khalifah Umar bin Khattab. Nah, akan tetapi kalau kita cerita hadis, Rasulullah mengatakan la adwa wala tayrata wala safar. Nah, hadis ini banyak digunakan ketika bulan Safar. Apa la adwa? La adwa artinya enggak ada curah menular. Artinya penyakit, kalau ada ini penyakit. Bukan berarti sekarang gua sakit gara-gara banget pendek nih. Batu gua ikut batu karena begitu. Nah, ini jangan. Kenapa? Rasulullah mengatakan la adwa. Bahkan ini terjadi. Ada salah satu sahabat punya onta udah dewasa. Dan tiba-tiba ada onta yang masih kecil, dia jalab. Jalab itu jalban. Jalban itu kalau bahasa bahasa pondoknya apa kalau pada kata budigan, jalab. Ya Rasulullah, saya punya onta besar, onta kecilnya ini kena budik. Pas saya satukan dengan yang besar, yang besar ikut budik ya Rasulullah. Rasulullah kata-kata sahabat, ini jangan-jangan yang kecil menularin yang sama yang besar ya Rasulullah. Rasulullah langsung bilang, faman a'dal awwal. Siapa yang ngasih penyakit pertama? Kata dia Allah. Ya udah itu Allah yang ngasih. Bukan sekarang si kecil sama yang ngasih yang si gede begitu. Jangan bilang wah udah ngeliat enten gitu. Jadi ini penyakit dia